Mau mencintai, rasakan kasih, rasakan rahmat, rasakan kebaikan. Mau mencintai Allah Subhanahu wa taala itu langsung bisa kalau kita bisa merasakan kasih-Nya, rahmatnya Allah, sayangnya Allah, cinta lahir. Disitulah itu cinta. Kalau orang hanya mengatakan saya cinta, iya, sementara dia tidak rasakan kasihnya, cinta di mulut saja. Apalagi kalau sampai mengatakan saya sudah ridho, wah itu lebih hebat lagi. Sebab kalau saya sudah ridho berarti apa? Kedahsyatan cinta sudah. Keridhaan itu kecintaan terhadap sesuatu yang menjadikan hanya itu saja, yang lainnya dia tidak perlukan. Dan hidup kita hidup ridha terhadap tiga ini. Yang mana tiga ini adalah pencapaian upaya yang harus kita upayakan supaya apa? Bisa menjawab pertanyaan di alam barzakh. Menjawab pertanyaan di alam barzakh. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimahumullah. Jadi rumusnya sangat praktis. Cintai, ridhoi. Terus bagaimana mencintai? Rasakan kasihnya, rasakan rahmatnya. Solat, gimana solat adalah cinta. Dan bagaimana solat melahirkan ridho. Ayo, gimana caranya? Dengan tadi, gimana caranya? Solatlah orang yang sebagai orang yang merasakan kasihnya Allah. Itu salatnya orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita rasakan kasihnya Allah, rahmatnya Allah, baiknya Allah, sayangnya Allah, maka saat terdengar panggilan, itu panggilan cinta itu. Kita datang itu cinta sudah yang menggerakkan. Kalau ridha, gimana? Cinta yang terus berulang. Cinta yang terus berulang. Cinta yang terus berulang. Sehingga sholat betul-betul jadi qurratu aini. Sesuatu yang paling membahagiakannya. Yang dengannya apa? Yang lain tidak boleh mengganggunya. Dia tolak yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Terkhusus di kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam majlis ini yang kita harapkan majlis ini menjadi sebab kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Judul yang ada adalah judul yang merupakan sebuah ilmu yang sangat penting, bahwa keridaan Allah Subhanahu wa taala itu dari kecintaannya, dan bahwa ridha terhadap sesuatu itu dasarnya cinta terhadapnya. Untuk memahami ini, maka coba kita cermati melalui hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman, idza ahabballahu qauma ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka apa? Ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan padanya bala. Setelah turun bala, apa lanjutannya? Faman radiya falahu ridha. Maka siapa yang ridha, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhit, siapa yang justru marah, tidak senang, maka baginya marah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita melalui sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bahwa keridaannya itu dari kecintaannya. Kenapa perlu kita pahami ini? Karena satu, kita perlu tahu
kedalaman, kedahsyatan cinta, kemana arahnya. Mencintai Allah, keimanan. Kalau kita tahu ilmu ini, ternyata mencintai Allah itu dilanjutkan sampai ridho kepadanya. Yang kedua, kenapa perlu kita pahami ini? Supaya kita dalam mengejar surga, tahu puncak dan tahu jalannya. Puncak surga ternyata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuai dengan ilmu ini, untuk mendapatkannya maka apa? Raih cinta Allah Subhanahu wa taala. Raih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha mencintainya dan terus mencintainya sampai ke puncak cinta, ridho padanya. Nah, maka di sana kita bisa masuk ke dalam hadits raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba cermati, raditu billahi rabba. Hadits ini bukan sembarang ini ucapan. Dalam sebuah hadits Nabi mengatakan, ana az-za'im, ana az-za'im la akhudanna biyadi hatta adkhula bihil jannah. Nabi menyatakan, ana az-za'im, saya penjaminnya, saya jamin. Orang yang mengatakan la raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, saya jamin, kata Nabi. Apa jaminannya? Kata Nabi, demi Allah, saya betul-betul pasti akan mengambil tangannya pada hari kiamat sampai masuk ke dalam surga. Untuk meraih itu, maka raih dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meraih itu, maka ucapan kita ini harus betul-betul kita wujudkan. Gimana menjadikan Allah yang kita ridhai? Ayo, ini ilmunya. Cinta, cintai. Semakin hebat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mengantar kepada keridhaan. Wa bil islami dina, demikian pula Islam sebagai agama. Tidak cukup sekedar mencintai Islam, tapi harus bagaimana Islam adalah keridhaan kita. Wa bi Muhammadin nabiyya, bukan hanya sekedar mencintai Nabi, tapi bagaimana kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keridhaan kita kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini telah terpahami, maka mulailah mewujudkan langkah
kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang Allah cintai. Melakukan hal-hal yang Allah cintai. Sampai Allah ridhoi kita. Lakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai sampai Allah meridai kita. Kalau ditanya apa yang Allah cintai, apa jawabannya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai? Apa definisi ibadah? Apa itu ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadah apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah adalah kata yang melingkup semua yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Lihat dua kalimat ini, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi ibadah itu jalan cintanya Allah, dan di situ keridaannya Allah, dan dengan inilah kita akan memperoleh cinta Allah dan ridhonya. Mustahil keluar dari itu. Jadi cintai Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cintanya. Ridai Allah Subhanahu wa taala untuk mulai ridhonya. Gimana caranya? Wujudkan ibadah. Wujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun juga. Dalam bentuk apapun juga, wujudkan itu. Al jaza' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Mau mendapatkan cinta Allah, maka apa? Wujudkan cinta Allah. Mau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ridai jalan itu. Bukan sekedar mencintainya. Jadi kehebatan dalam beragama sampai akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu harus diawali dengan kecintaan kepadanya. Semakin cinta, maka semakin ridha. Cinta yang memuncak, maka tidak akan memerlukan selainnya. Kalau sudah ridha, maka itu artinya apa? Yang lain dia tidak perlu. Jadi ridha itu kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan. Keikhlasan itu apa? Harus dua, tetapkan dan tolak semuanya. Kalau sudah kita ungkap kata ridha, itu sudah keikhlasan. Sebab ridha di dalamnya sudah terkandung apa? Tidak perlu yang lain. Ridha terhadap sesuatu tidak perlu yang lain. Dia tolak sudah yang lain. Dan kita dituntun untuk ridha terhadap tiga hal. Satu, Allah satu-satunya yang kita sembah. Dua, Islam satu-satunya agama. Tiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi panutan kita. Tiga ini jamaah, tiga perkara yang ditanya di alam kubur. Tiga perkara yang ditanya di alam barzakh. Man rabbuk?
siapa Rabb, wa ma dinuk, apa agama, wa man nabiyyuk, siapa nabi. Tiga perkara ini ditanya dalam bahasa. Jadi pandai terhadap kalimat ini maka luar biasa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita pahami tadi. Harus diawali dari apa? Mencintainya. Dan mencintai Allah Subhanahu wa taala harus dengan apa? Jalan yang Allah cintai. Keridaan kepada Islam harus awali dengan apa? Mencintai Islam. Mencintai Islam. Demikian pula ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diawali dengan mencintainya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dengan mengikutinya. Sehingga jelaslah hidup kita adalah hidup untuk mempersiapkan tiga jawaban pertanyaan ini. Hidup kita hidup untuk mempersiapkan jawaban terhadap tiga pertanyaan ini. Yaitu dengan mencintai dan selanjutnya mewujudkan ridho. Ini jamaah perlu perjuangan. Sebab mencintai itu sangat berat. Mencintai akan banyak tantangan, akan banyak cobaan. Mencintai akan banyak halangan. Mencintai perlu pembuktian. Hanya sebelumnya, bagaimana caranya supaya cinta? Jangan dulu bagaimana caranya supaya ridho. Itu lebih besar lagi. Bagaimana caranya supaya cinta? Ayo. Ada orang bilang dingin di malam hari adalah kasihmu, embun di pagi hari adalah cintamu. Ayo, cocok? Ayo. Ini orang-orang stres yang bilang. Ayo, dingin di malam hari adalah kasihmu, embun di pagi hari embun cintamu. Dari dingin lahir embun. Dari kasih lahir cinta. Mau mencintai, rasakan kasih, rasakan rahmat, rasakan kebaikan. Mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu langsung bisa kalau kita bisa merasakan kasihnya, rahmatnya Allah, sayangnya Allah, cinta lahir. Disitulah itu cinta. Kalau orang hanya mengatakan saya cinta, iya. Sementara dia tidak rasakan kasihnya, cinta di mulut saja.
Apalagi kalau sampai mengatakan saya sudah ridho. Wah, itu lebih hebat lagi. Sebab kalau saya sudah ridho berarti apa? Kedahsyatan cinta sudah. Keridhaan itu kecintaan terhadap sesuatu yang menjadikan hanya itu saja, yang lainnya dia tidak perlukan. Dan hidup kita hidup ridha terhadap tiga ini. Yang mana tiga ini adalah pencapaian upaya yang harus kita upayakan supaya apa? Bisa menjawab pertanyaan di alam barzakh. Menjawab pertanyaan di alam barzakh. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimahumullah. Jadi rumusnya sangat praktis. Cintai, ridhoi. Terus bagaimana mencintai? Rasakan kasihnya, rasakan rahmatnya. Solat, gimana solat adalah cinta. Dan bagaimana solat melahirkan ridho. Ayo, gimana caranya? Dengan tadi, gimana caranya? Solatlah orang yang sebagai orang yang merasakan kasihnya Allah. Itu salatnya orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita rasakan kasihnya Allah, rahmatnya Allah, baiknya Allah, sayangnya Allah, maka saat terdengar panggilan, itu panggilan cinta itu. Kita datang itu cinta sudah yang menggerakkan. Kalau ridha, gimana? Cinta yang terus berulang. Cinta yang terus berulang. Cinta yang terus berulang. Sehingga solat betul-betul jadi qurratu aini. Sesuatu yang paling membahagiakannya. Yang dengannya apa? Yang lain tidak boleh mengganggunya. Dia tolak yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan apa? Memerlukan perjuangan. Memerlukan kesungguhan. Memerlukan perjuangan. Memerlukan kesungguhan. Perlu kesabaran. Perlu berketerusan. Tidak boleh tidak. Dan untuk mewujudkan hal ini, kita perlu dua kondisi yang terus harus diwujudkan. Tadi saya sudah sebutkan sabar. Sabar dengan proses tadi. Selanjutnya, setelah sabar dalam proses tadi, maka terus tambah ilmu. Tambah ilmu. Tambah ilmu. Ilmu yang dengannya kita betul-betul yakin. Dengan sabar dan terus kita memiliki ilmu yang dengannya kita yakin, maka apa? Insyaallah taala sampai ke puncak ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnahum wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Dan kami menjadikan di antara mereka a'immah, imam-imam, yahduna bi amrina, yang senantiasa berpetunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan itu? Kalau sudah diangkat jadi imam berarti apa? Itu keridaan hebat sudah.
Allah angkat sudah. Allah beri kemuliaan tertinggi sudah. Kapan Allah angkat? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin. Terus dia pelajari sehingga apa? Semakin yakin. Sabar. Dua ini tidak bisa berlepas. Orang bisa bersabar kalau orang yakin. Orang yang yakin pasti bersabar. Dengan dua ini kita terangkan. Kembali ke contoh yang pertama, solat. Gimana solat supaya bisa mewujudkan cinta sampai ridho tertinggi solat? Ya, satu, sabar solat. Yang kedua, terus ilmui solat. Semakin kita ilmui solat, semakin mampu kita lihat keindahannya, semakin mampu kita pahami, maka semakin bisa bersabar. Jadi wujudkan solat sebagai wujud cinta, karena kita rasakan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus wujudkan itu dengan apa? Kekuatan sabar dan yakin, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu ridhonya. Di sanalah kebahagiaan. Kalau Allah sudah ridho, maka tidak akan mungkin ada murka sedikit pun juga. Tidak mungkin ada marah. Sebab ridho Allah itu mengalahkan marahnya. Coba lihat doa sujud. Nabi baca dalam doa sujud, a'udzu biridhaka min sakhatik. Saya minta semata dengan keridhaan-Mu ya Allah, perlindungan dari sakhatik. Sakhat, murka, marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau selamat dari murka, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, miliki ridha Allah. Ridha Allah itu penghapus murka. Murka Allah tidak bisa berhadapan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tuntunkan, mau selamat dari murka Allah, berlindung dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak pencapaian. Puncak pencapaian. Hanya untuk mewujudkannya harus didasari cinta kepadanya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kadang orang menganggap, oh saya sudah ridho ini, padahal belum. Saya sudah ridho ini, padahal belum. Keridhaan melalui cinta. Kecintaan yang semakin kuat, semakin hebat, semakin tidak terkalahkan, semakin murni, semakin tulus, melahirkan ridho, yang akhirnya mendapatkan balasan. Allah pun meridai hamba. Kalau ini kita sudah dapat, kita tidak perlu lagi yang lain. Sebab ridho melingkup seluruh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terpahami dasar-dasar ini, maka tinggal wujudkan cinta yang benar.
kemudian sabar dan terus tambah ilmu di situ, insyaallah taala sampai kepada jenjang ridha dan meraih ridha. Caranya praktis sekali. Cintai Allah di atas petunjuk. Sebab mencintai Allah Subhanahu wa taala semua orang mengaku. Yahudi mengaku, Nasara mengaku. Saking hebatnya pengakuannya, mereka menamakan dirinya apa? Abnaullah. Abnaullah di situ anak-anak Allah, artinya apa? Mereka kekasih-kekasih Allah. Mereka kekasih-kekasih Allah. Coba lihat bagaimana tertipunya. Jelas-jelas kafir, jelas-jelas ingkar, merubah hukum-hukum Allah, merubah ayat-ayat Allah, tapi menganggap dirinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kalau sekedar mengaku cinta, tapi yang diinginkan adalah bagaimana cinta itu benar. Sebab dengan cinta yang benar inilah, ketika menyatu dengan keyakinan yang terus bertambah dan sabar di atasnya, inilah yang bisa mengantar kepada ridho. Ini mengantar kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kalau ini terpahami, maka gimana memulainya? Ayo sekarang, memulai sudah. Memulai jalur keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, gimana memulainya? Pintu masuknya satu, ilmu. Sekarang kita sudah punya ilmu tentang sholat. Iya, sholat Allah cintai. Allah cintai. Kita punya ilmu. Sholat Allah cintai. Berarti apa? Melalui sholat bisa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab melalui cinta baru dapat ridha. Ilmu sholat. Kalau ini terpahami, maka apa? Setelah dia ilmu sholat, dia pun sholat. Laksanakan sholat di atas dua tadi, sabar di atasnya, dan terus tambah ilmunya, supaya semakin yakin. Jadilah sholat orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau semakin merasakan cinta Allah saat sholat? Iya. Ingat kasihnya Allah, ingat rahmatnya Allah, ingat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin hebat itu kecintaan dalam sholat. Kalau ini berketerusan, sabar terus di atasnya, maka apa? Sampai ke derajat dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna ucapan raditu billahi rabban. Dan ini jamaah luas tanpa batas, dalam dan tidak mempunyai dasar, terus menerus terbuka seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Itu sholat, menuntut ilmu. Ayo, intinya apa? Ilmu ini. Saya punya ilmu. Menuntut ilmu itu apa? Faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Dia punya ilmu ini. Dengan ilmu ini dia menuntut apa? Dia menuntut ilmu. Sekarang menuntut ilmu, gimana sampai ke derajat ridha? Sebagai keridhaan kita, cintai.
Jadikan kecintaan kita kepada Allah di situ. Gimana caranya? Lihat. Ayo, menuntut ilmu Allah cintai, Allah ridai? Hah? Allah cintai, Allah ridai? Kita punya ilmu, Allah cintai, Allah ridai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin Allah cintai, Allah ridai, maka kita pun menuntut ilmu sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau semakin merasakan cinta, maka apa? Ingat rahmat Allah saat menuntut ilmu. Apa? Ingat rahmat Allah saat menuntut ilmu. Bahkan apa Nabi bilang apa? Wa ghasyiyat humur rahmah. Penuntut ilmu apa itu? Akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh rahmat. Mereka akan merasakan as-sakinah, akan mendapatkan ampunan, kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu ini melahirkan apa? Cinta. Sebab semua tadi adalah rahmat, kebaikan. Sehingga dengannya dia semakin mencintai menuntut ilmu. Dan dia jadikan mencintai menuntut ilmu ini sebagai wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sabar terus menuntut ilmu. Supaya bisa sabar, tambah ilmu lagi. Tambah lagi hadits lain, ayat lain yang menjelaskan bahwa ilmu begini, ilmu begini, ilmu begini. Ayo tambah sabar lagi, tambah tidak mau meninggalkan majelis ilmu. Sehingga akhirnya apa? Menuntut ilmunya adalah perwujudan cintanya yang semakin bertambah. Di sana akan sampai ke derajat ridha. Di situ terwujud wabil islami dina. Dia semakin ridha Islam sebagai agamanya. Dia ridha sama solat, itu ridha terhadap Islam. Dia ridha terhadap Quran, itu ridha terhadap Islam. Dia ridha terhadap puasa, itu ridha terhadap Islam. Dia ridha terhadap majelis ilmu, itu ridha terhadap Islam. Ridha terhadap seluruh ajaran Islam, itu ridha terhadap Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan saya ridha Muhammad sebagai nabi. Gimana caranya? Cintai Nabi. Gimana mencintainya? Ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Nabi bilang ini, Nabi bilang itu, kita ikuti. Itu apa? Mencintai Nabi. Terus wujudkan seperti itu, sabar di atasnya. Dan tambah terus ilmu supaya bisa bersabar. Sehingga dia wujudkan mengikuti Nabi, mencintai Nabi, ittiba terhadap sunnah, jauh dari bidah. Sebagai apa? Bentuk cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabar dia di atasnya, sebab ilmunya terus bertambah yang mengukuhkannya dia. Ini akan sampai ke derajat ridha betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya nabi yang dia ikuti. Satunya nabi terakhir. Dari situ sampai ke derajat ridha. Berumah tangga. Ayo, berumah tangga. Wujudkan. Cari ridha Allah di situ. Kejar derajat ridha di situ. Caranya apa? Lihat apa yang Allah cintai. Lihat apa yang Nabi tuntunkan. Lihat apa yang merupakan ajaran Islam. Maka itu jalur cinta. Memberi makan anak istri, memberi nafkah anak istri, Allah cintai. Itu petunjuk Nabi, itu Islam. Maka itu jalan cinta.
Wujudkan kecintaan ini. Caranya sabar di atasnya dan terus tambah ilmu supaya semakin kuat padanya, maka sampai ke derajat ridha dalam kehidupan berumah tangga. Jual beli pun demikian bisa, muamalah pun demikian. Di sisi lain, ilmu ini akan menjadi ilmu dalam pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan betul-betul akan kuat hebat di atas pekerjaan itu, kalau dia bekerja dasarnya cinta. Semakin dia cintai, ridha. Supaya mencintai pekerjaannya benar, jadikan cintanya sama pekerjaan karena cintanya kepada Allah. Gimana caranya? Pekerjaan ini Allah cintai, dia pun mencintai. Jadikan pekerjaan itu sebagai kecintaannya terhadap Islam. Kenapa? Sebab pekerjaan ini sejalan di atas Quran dan Sunnah, dibenarkan dalam Islam. Jadikan pekerjaan itu sebagai apa? Iya, ittiba terhadap Nabi. Sebab Nabi tuntunkan pekerjaan. Sehingga dia bekerja apa? Bekerja di atas cinta, di atas petunjuk, di atas ajaran Islam. Pekerjaan yang seperti ini jamaah, kapan dia sabar di atasnya dan terus dia tambah ilmunya, iya, supaya tetap sabar sampai ke derajat ridha. Kalau sudah seperti itu, ayah dia tidak dipusingi dengan yang lain. Dia sudah sangat bersyukur dengan apa yang ada. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas melalui cinta kita meraih ridha. Ingin sampai ke derajat ridha, masuk melalui pintu cinta. Tapi ingat, cinta gimana anunya? Terwujudnya rasakan rahmat, rasakan kasih, rasakan rahmat, rasakan kasih, maka kita akan cintai. Terus miliki dua, wujudkan cinta itu dengan kesabaran di atasnya. Dan supaya bisa bersabar, iringi terus sabar dengan ilmu. Kalau ilmu yang mendasari dia bersabar, kuat itu. Ilmu yakin, kuat itu. Sehingga seluruh jalan cinta, upaya cinta yang dia lakukan di atas sabar dan ilmu yakin, mengantar kepada derajat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya hidup dengan kehidupan seperti ini. Terakhir, apa yang terakhir biasanya? Doa. Semua tadi usaha. Hanya satu yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah cintai baru jadi. Nanti kalau Allah beri baru jadi. Nanti kalau Allah ridhoi baru jadi. Dan semua itu bisa diperoleh dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rahasia seluruhnya ada pada doa. Berdoa, harus pandai berdoa. Hidup seorang muslim hidup penuh doa, ahli dalam berdoa, pandai dalam berdoa, mahir dalam berdoa. Doa adalah kecintaannya. Yang ternyata doa ini, kata Nabi, laisa syai' akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia kedudukannya di sisi Allah
mengalahkan doa. Jadi berdoa saja, sekedar berdoa saja sudah mulia, belum lagi hasilnya. Sebab kapan kita berdoa berarti apa? Sudah sampai masuk ke dalam amalan paling Allah cintai, sudah termulia, sudah belum hasilnya. Apalagi kalau doanya doa-doa hebat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan pernah lupa doa sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus lazimi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau berhubungan dengan cinta, jangan pernah lepas doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Kalau mau disempurnakan, baca doa yang Nabi dapatkan khusus dalam mimpi saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi Nabi wahyu. Diajarkan doa. Iya, baca setelah salam. Iya, setelah solat atau sebelum salam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini pengajaran doa istimewa. Miliki doa ini, harus mahir di atas doa-doa ini. Mahir di atas doa-doa ini. Dan itu sangat besar manfaatnya. Ada musibah, kita punya doa, kedekatan dengan Allah. Ada apa-apa, kita punya doa, kedekatan dengan Allah. Lagi pula di setiap ibadah itu doa rahasianya. Apalagi ibadah haji dan umrah. Yang mau haji dan umrah, bekal terhebat adalah doa. Miliki doa yang kita betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Miliki 1, 2 luar biasa. Apalagi kalau sampai 10, 20, lebih luar biasa. Baik. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendapatkan kebaikan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya senantiasa dikokohkan di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala dan dituntun kepada segala perkara yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah fakhbitna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.